Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama adalah kita panjatkan dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini masih diberikan kenikmatan kesehatan, kenikmatan iman Islam. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita aturkan dan kita panjatkan kepada kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas bimbingan beliau, yang mana atas perjuangan dan ijtihad beliau menuntun umatnya yang dari zaman gulita menuju zaman yang terang yaitu ad-dinul Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menjelaskan sedikit yang mana menjelaskan sedikit bagaimana hukum bersiwak di bulan suci Ramadan, atau khususnya hukum bersiwak ketika sedang berpuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang hukum tersebut di dalam kitab daripada Fathul Qorib, karangan daripada karangan daripada Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazali. Baik, kita langsung saja pembahasan tentang daripada hukum bersiwak dan juga fadilah daripada siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istimali alati siwaki. Jadi fasal-fasal yang menjelaskan tentang alat untuk bersiwak ataupun siwak. Kemudian wahuwa min sunanil wudu'i wa yatlaqu asiwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Adapun sunnahnya bersiwak, jadi sunnahnya bersiwak juga termasuk masuk daripada sebelum wudu. Jadi salah satu sunnahnya wudu maksud kami adalah bersiwak sebelum kumur-kumur lebih tepatnya. Wayut laku siwaku aidan ala mayustaku bihi min arakin wa nahwihi. Jadi siwak ini adalah sejenis kayu arok. Kalau kata orang-orang di Arab sana, seperti kayu arok. Jadi siwak ini lebih tepatnya adalah kayu arok. Seperti yang saya pegang ini adalah kayu siwak. Dan seperti ini bisa teman-teman lihat kayu siwak atau kayu arok seperti ini. Kemudian wayusiwaku mustahabun fi kulli halin. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Jadi siwak ini sunnah dilakukan dalam setiap keadaan atau dalam setiap hal. Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-shaimi. Kemudian siwak ini, hukum bersiwak ini di bulan suci Ramadan bagi orang yang berpuasa, baik itu puasa fardu, puasa wajib seperti pada bulan suci Ramadan kali ini, ataupun puasa yang sunnah
baik itu Senin Kemis, puasa Daud, dan lain sebagainya, itu sunnah melakukan siwak sampai illal ba'daz zawali lis-shaimi. Jadi hingga batas waktunya untuk bersiwak itu tadi ketika kita sedang berpuasa adalah sampai ba'daz zawali lis-shaimi. Jadi setelah masuknya waktu istiwa. Kapan waktu istiwa itu adalah menjelang masuknya waktu duhur. Ataupun bisa disimpulkan sunnahnya siwak ini bagi orang berpuasa adalah sebelum sampai masuknya atau sesudah sampai waktunya sholat duhur. Jadi lebih daripada sholat duhur itu lebih kepada hukumnya adalah makruh tanzih atau makruh yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, khawatir sampai dapat membatalkan puasa. Jadi sunnahnya menggunakan siwak adalah sebelum masuknya waktu setelah sampai waktu istiwa seperti itu. Kemudian wala yukrahu tanzihan ila ba'da zawali liswaimi fardon au naflan wa tazulul karahatu bi ghurubi syamsi wa ikhtara an-Nawawi adamal karahatin mutlaqan. Jadi pendapat ini yang mana disampaikan oleh pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi. Jadi Al-Imam An-Nawawi ini berpendapat bahwasanya siwak itu terkena daripada hukum makruh tanzih adalah setelah waktu istiwa ataupun makruh bersiwak ketika sudah masuk istiwa atau tergelincirnya atau bergesernya matahari ke barat setelah masuk waktu istiwa atau duhur seperti itu. Kemudian wahwa aisiwaku fi salasati maudi'a asaddul isti'baban. Kemudian bersiwak ini juga dianjurkan dalam 3 hal atau dalam 3 keadaan atau tempat. Kemudian yang pertama adalah min ghairiha ahahuduma inda taghayyuril fammi min azmin. Ketika mulut terasa berbau tidak sedap akibat daripada azm. Azm ini adalah terlalu lama diam atau bungkam. Dan lama tidak makan. Kemudian kila huwa sukutun tawilun wa kila tarakul akli wa inna maqala. Dan daripada musannif itu mengatakan juga tidak hanya bungkam, tidak hanya lama diam atau bungkam, akan tetapi juga selain daripada azm atau selain daripada tadi itu mencakup bau mulut akibat selain daripada yaitu akibat daripada makan makanan yang mengandung bau yang tidak sedap. Baik itu misalnya seperti bawang putih, kemudian bawang merah, kemudian makanan-makanan yang daripada dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, itu juga sunnah melakukan siwak. Sunnah juga untuk melaksanakan siwak. Kemudian wasani yang nomor 2 adalah indal qiyam ayil istiqodi minan naum. Nah, jadi ketika kita bangun tidur. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang mana artinya adalah Nabi Muhammad tidaklah tidur kecuali siwak ini ada di sisi kepala beliau.
Dan ketika beliau bangun, beliau langsung bersiwak terlebih dahulu. Masya Allah. Ini juga sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan juga siwak ini sebagaimana yang juga disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, laula an asyakku alal ummati la martuhum bisiwaki indal kulli sholatin. Sampai-sampai beliau itu menyampaikan dalam sebuah hadis tersebut ialah seandainya tidak memberatkan umatku atau manusia, maka ketika hendak mereka ingin sholat, maka akan aku perintahkan untuk bersiwak. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi keutamaan dan juga fadilah daripada siwak ini sungguh banyak sekali. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis tersebut, kalau tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan ketika hendak dia sholat untuk bersiwak terlebih dahulu. Masya Allah, salah satu keistiqomahan daripada Nabiullah kita, Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang dimana juga disampaikan oleh Nabi Muhammad, disampaikan oleh Rasulullah adalah setiap orang yang mengerjakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, ketika dia menggunakan siwak sebelum sholat, maka pahalanya lebih utama 75 kali daripada sholat yang tidak menggunakan siwak. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ini pendapat daripada ini dari riwayat daripada Abu Nu'im daripada Ibnu Umar. Jadi sahabat-sahabatku, kesunnah-sunnahan bersiwak ini sungguh banyak sekali fadilahnya. Di antaranya tadi adalah ketika kita sholat, sebelum sholat kita disunnahkan menggunakan siwak. Dan keutamakan menggunakan siwak ketika kita sedang sholat itu 75 kali lebih baik daripada sholat tidak menggunakan siwak. Baik. Kemudian as-salisu, yang nomor 3, indal qiyami ilas sholati. Nah, ini sudah dijelaskan barusan, adalah termasuk keadaan tempat yang sangat dianjurkan selain keadaan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab yang luas, keterangannya seperti ketika kita hendak membaca Al-Quran. Nah, ini juga sunnahnya dalam bersiwak adalah ketika kita hendak membaca Al-Quran. Jadi bagaimana yang di awal tadi sudah dijelaskan oleh kami. Jadi wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Jadi siwak ini sunnah dilakukan dalam setiap